Kurang jahat bagaimana? Kurang jahat bagaimana? Dengan dikabulkan eksepsi Dr. Tifa, maka batal semua tuduhan jaksa. Akhirnya sidang tidak dilanjutkan dan akhirnya Jokowi selamat tidak datang ke pengadilan. Kan itu intinya. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Guys, balik lagi bersama Akbar CK. Kocak ya. Setelah hakim sidang mengabulkan eksepsi si Tifa, ada yang mencak-mencak, ada yang ngamuk-ngamuk. Si Sugi Nur tiba-tiba nyalain Pak Joko Widodo. Nah, kali ini saya acungi jempol dengan Ahmad Kosinudin karena dia objektif, tidak menyalahin Pak Jokowi soal hakim yang mengabulkan eksepsi si Tifa, tetapi sebaliknya nyalain si Tifa ini guys. Kita juga akan saksikan si Tifa coba merayu pengacara Pak Jokowi, Bung Ripai, agar tidak fokus ke kasus si Tifa ini untuk dilanjutkan kembali ke persidangan. Waduh, langsung aja kita saksikan videonya berikut ini. Anggapannya mungkin dari Polda berkaitan dengan hakim yang mengabulkan eksepsi dari Dr. Tifa, karena kata hakim ini jaksa menyusun dakwaan tidak cermat. Terima kasih. Kita sebagai warga negara yang taat hukum dan menghormati hukum tentunya menghormati apa yang menjadi keputusan dari Yang Mulia Hakim. Namun demikian, itu bukan final atau bukan akhir dari semuanya. Karena apa? Karena jaksa penuntut umum masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki dakwaan dan akan segera mengembalikan kembali dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Saya pikirkan apa yang saya angen-angenkan menjadi kenyataan. Jokowi akan mencari ribuan cara, jutaan cara untuk supaya dia tidak dihadirkan ke pengadilan atau tidak datang ke pengadilan. Oke, pikiranku bisa salah, ya kan? Apa yang aku pikirkan bisa salah. Tapi hakikat intinya dengan dikabulkan eksepsi Dr. Tifa, maka batal semua tuduhan jaksa. Akhirnya sidang tidak dilanjutkan dan akhirnya Jokowi selamat tidak datang ke pengadilan. Kan itu intinya. Ya, dua anak negeri dikriminalisasi, dilaporkan, diproses, bahkan sudah jadi tersangka, harus lapor setiap bulan, bahkan sudah digerebek, sudah ditangkap. Kurang apa? Kurang jahat bagaimana? Kurang jahat bagaimana? Kurang jahat bagaimana? Rezim terkutuk laknatullah itu 10 tahun yang lalu. Tiba-tiba di tengah proses berhenti. Ya kan? Dimenangkan. Harapan saya harusnya hakim menolak eksepsi itu. Supaya apa? Supaya proses terus jalan. Supaya para Termul dan Jokowi hadir di pengadilan. Didakwa ini. Maka Dr. Tifa membela yang namanya eksepsi itu. Kalau eksepsinya Dr. Tifa ditolak, maka sidang lanjut. Wajib hukumnya Jokowi hadir. Masalahnya sekarang eksepsinya diterima, sehingga semua tuduhan jaksa batal demi hukum. Ya intinya Jokowi nggak bisa hadir dan nggak perlu hadir sudah. Silahkan kalian artikan. Saya nggak nuduh hakimnya masuk angin. Kok lucu? Yang ngajukan eksepsi siapa? Yang minta perkara di stop siapa? Yang misalnya Pak Joko Widodo. Ini emang dasar bencinya Gus Dur terhadap Pak Jokowi ini luar biasa ini ya. Astagfirullah. Tanya tuh sama si Tifa, kenapa ngajukan eksepsi? Kalau marah nyalain si Tifa, jangan nyalain Pak Jokowi, Nur. Aduh, kacau ini orang. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Itu. Ini baru objektif Ahmad Kosinudin. Tujuan eksepsi itu agar tidak masuk ke pokok
perkara. Yang diamuk Pak Sugeng siapa? Si Tifa, nggak si Gus Nur kok nyalain Pak Joko Widodo. Paham kan? Setelah eksepsi Dr. Tifa dikabulkan, ada beberapa orang yang bilang bahwa ini semua sudah disetting oleh Jokowi karena Jokowi tidak mau hadir di pengadilan. Dia bilang pengecut lah dan lain-lain. Saya terus terang agak heran dengan pola pikir manusia-manusia macam ini ya. Eksepsi itu kan yang mengajukan terdakwa supaya terbebas dari segala tuntutan. Lalu setelah dikabulkan kok malah Jokowi yang disalahkan. Kalau memang pengen Jokowi hadir ke persidangan, ya jangan mengajukan eksepsi. Langsung masuk ke pokok perkara, langsung masuk ke pokok sidang. Sesimpel itu. Terus yang kedua, dengan adanya eksepsi ini bukan berarti kasus hukumnya udah selesai begitu aja. Kemudian tersangka atau terdakwa ini langsung bebas begitu saja. Tidak. Ini hanyalah soal prosedur formal. Hakim sendiri beranggapan bahwa ada campur aduk antara pasal yang lama dengan pasal yang baru, yang revisi undang-undang yang baru. Makanya objek dakwaan menjadi kabur. Ini hanya perlu perbaikan, beberapa revisi setelah nanti akan diajukan lagi ke pengadilan. Kalian yang mengusahakan pra-peradilan lah, eksepsi dan lain-lain supaya terbebas dari pengadilan ini, kok malah Jokowi yang dituduh gitu loh. Aneh bener. Erupsi pada malam hari ini, apakah menurut Anda perkara ini akan berhenti atau justru akan berlanjut? Saya yakin berhenti. Berhenti. Karena ada sesuatu yang sebenarnya tidak mau diketahui oleh masyarakat. Buktinya dari sebelum ini. Apa yang tidak? Ya seperti tadi ada BAP daripada forensik dan sebagainya. Ya kan? Balik lagi. Kalau itu sampai ada, kami tahu kan kami connect dengan penelitian. Tapi kalau berhenti Anda kehilangan kesempatan untuk Pak Jokowi hadir di persidangan loh. Loh, sangat kehilangan. Itu tidak apa-apa berarti. Ya, nggak Loh, apa-apa tapi juga. kan kita sudah kembalikan itu skenario Allah. Skenario Allah, koplak. Mereka ingin Pak Jokowi hadir di persidangan, tapi mereka minta perkara ini stop. Sakit nih ya. Munafik ya. Munafik. Makar Allah lah, bukan skenario Allah. Rencana Allah kalau menghendaki ini memang berhenti di sini. Ya sudah. Tapi kalau jalan pun kami siap. Bahkan sebagian dari lawyer itu malah kaget loh kok begini. Karena semuanya sudah siap gitu ya? Kami sudah siap dengan sekian bukti-bukti yang dari sononya maupun yang kita dapat dari luar dan sebagainya, seperti foto, kemudian materai, kemudian transkrip. Jadi kami itu nggak langsung ke ijazah loh nanti. Jadi 712. Katanya kemarin ditemukan 712 pada waktu Prapit, bukan 711. Itu satu per satu kita akan tanyakan. Termasuk yang katakan 13 ada identik dan sebagainya. Perangkunya warna apa? Kalau sama-sama hijau berarti sarjana muda. Itu yang terbaru tadi Anda sampaikan ya. Karena yang S1 itu merah. Apa mungkin apakah asli atau tidak kan juga belum tahu. Barangkali palsu sama palsu. Identik. Oke, baik. Ke Bang Rifai, Bang, menurut Anda perkara ini akan berhenti atau lanjut? Tadi kan kita saksikan bersama ya bagaimana begitu tajamnya perbedaan pendapat Ibu Tifa dengan Bang Ade. Abang Ade ya. Bagaimanapun kan dia juga mewakili sebagian masyarakat Indonesia. Artinya memang mau tidak mau agar ini selesai tuntas, maka cara konstitusional yang paling tepat adalah membawa ini ke proses hukum. Dan proses hukum yang sudah berjalan adalah proses pidana yang kemarin sampai tadi disidangkan di PN Jakarta Timur. Namun kita perlu menghormati hakim yang menghentikan pemeriksaan karena ada persoalan formalitas dakwaan. Tinggal kita tunggu jaksa apakah mengambil upaya hukum banding atau segera memperbaiki dan melanjutkan. Dan yang menarik juga satu di sini berdasarkan ketentuan pasal 75, manakala diperbaiki, ya jaksa hanya punya kesempatan satu kali memperbaiki. Tapi kalau memang setelah diperbaiki masih diajukan eksepsi, maka eksepsi ini tidak lagi dipertimbangkan. Kalau berarti Pak Jokowi kehilangan kesempatan loh Bang untuk menunjukkan ijazah. Menariknya adalah justru kalau ini diperbaiki masuk, dia akan langsung jam ke pembuktian. Kata pasal 75. Baik. Kalaupun ada eksepsinya lagi dari Bang Al-Katiri, itu menurut pasal 75 dibahasnya di putusan akhir. Nah, itu menarik. Jadi apa? Langsung masuk ke pembuktian, dan kalau pembuktian seperti juga yang diharapkan oleh sebagian rekan-rekan Bang Al-Katiri, Pak Jokowi dan masyarakat pada umumnya ingin juga mendengar langsung dari Pak Jokowi terkait dengan pendidikannya, dan beliau akan menjelaskan di persidangan di bawah sumpah dengan membawa alat bukti yang dia miliki, dan keterangan beliau pun bisa diuji oleh rekan-rekan advokat, oleh jaksa dan oleh hakim. UGM itu tidak pernah menunjukkan ijazah maupun kopi ijazah, nggak pernah. Tapi dikatakan asli. Tapi itu kan narasi. Ini kan pembuktian mata. Seharusnya kan ditunjukkan ini kami seperti kan nggak pernah. Bahkan teman-temannya yang menunjukkan itu dia nggak ada juga. Bang Al-Katiri izin instruksi. Kayak kalau UGM ini udah jelas bahwa UGM mengatakan sebentar. UGM sudah mengatakan bahwa ijazah asli
dipegang oleh pemiliknya. Dan hasil laboratorium tidak pernah mengatakan asli. Baik yang di Barreskrim maupun di Polda. Ya. Identik. Tapi apakah ada kewajiban UGM untuk menunjukkan ijazahnya di depan publik? Abang Ayah, seperti dia narasikan dengan kata-kata. Oke. Kan ini kan satu pembuktian. Interupsi tapi mau nambahin aja. Oke, silakan. Jadi Bang terkait Irfan. upaya hukum mana sih yang paling ideal ya. Jadi kembali lagi saya hanya mengingatkan Pak Jokowi sendiri sudah menghadapi gugatan tuh 7-8 kali gugatan. Di LP 2 kali. Di Barreskrim maupun di Polda DIY. Ya Allah menghendaki bahwa pada hari ini ada sebuah keputusan terbaik yang didatangkan langsung oleh Allah, yaitu dalam bentuk eksepsi kami diterima. Tapi yang paling menarik adalah dari pihak Pak Jokowi sendiri mengatakan bahwa JPU punya kesempatan untuk melakukan revisi terkait dengan hasil sidang tadi. Sebetulnya kalau saya boleh sarankan ya, selama ini kan udah sering berkomunikasi dengan sangat baik dengan Bang Rifai, dengan Bang Firmanto gitu ya. Saya gini, nggak usah harus fokus energinya kepada persoalan ini yang udah selesai pada hari ini. Bang Rifai itu akan sangat sibuk untuk menjadi pembela Pak Joko Widodo. Jadi menurut saya lebih baik fokus saja dengan sidang-sidang yang akan berjalan ya. Itu Bang Rifai pasti akan sangat sibuk. Jadi lebih baik begitu. Jadi sidang ini selesai dengan saya, selesai. Kemudian nanti mungkin akan ada Mas Roy Suryo, kan Bang Rifai juga akan sibuk juga. Nanti ada 9 sidang yang lain, dan sidang yang lain itu nggak cuma di Jakarta, tapi juga ada di Solo, ada di Semarang, ada di Jogja. Pokoknya sibuk sekali deh. Jadi intinya ini adalah good news ya untuk Anda eksepsi dikabulkan? Iya tentu saja. Tentu saja. Anda selalu menerima ya apapun saya selalu itu? sampaikan bahwa kalau eksepsi ini diterima, saya akan mengucapkan alhamdulillah. Oke. Kalau eksepsi ini ditolak, saya akan mengucapkan bismillah. Justru ini semua forum ini tidak menjawab. Termasuk semua gugatan perdata kan dia. Akhirnya kami dengan terpaksa melakukan upaya hukum pelaporan. Dan ini kan berjalan. Gitu ya. Sehingga tadi kita harapkan dari perkara ini terang. Ya. Belum lagi kan tadi diinformasikan Dr. Tifu, ada lagi nih kami mendapat gugatan lagi, 78 gugatan lagi. Ya pertanyaannya, apa benar 78 itu akan masuk ke pokok perkara? Kok saya masih yakin akan kena NU lagi. Sehingga kembali lagi, bukan juga tidak menghargai option-option yang disampaikan Dr. Tifa atau Pak Al-Katiri bahwa mungkin ada forum lain. Tapi masalahnya gini, forum lain itu kan cara-cara yang di luar upaya hukum yang diakui oleh konstitusi kita. Satu-satunya lembaga yang bisa menyelesaikan hanya lembaga peradilan. Itu persoalannya. Gitu. Kalau diselesaikan dengan lembaga-lembaga lain belum tentu mengikat. Mungkin selesai dengan dari Pak Egy Sujana dan kawan-kawan. Karena kalau kami kan melihatnya dari Pak Egy pertama kali ya. Tapi kan bukan gak mungkin juga 4 tahun lagi muncul kelompok lain, isu ijazah dilempar lagi. Sementara produknya juga nggak mengikat. Misalnya pun ada forum seminar apapun itu. Jadi sehingga menurut memang Anda, bukannya kita mau cari perkara apa, tapi memang forum kita cari lembaga peradilan yang bisa menyelesaikan tuntas dan yang bisa menembus masuk ke pokok perkara. Jadi menurut Anda Jadi meskipun begini, nantinya Dr. Tifa akan mengadakan seminar, itu hanya akan membentuk opini saja, tidak ada fakta. Karena bukan cara hukum, bukan produk hukum dan tidak mengikat publik. Oke, bagaimana tanggapan Anda dong? Jangan pakai istilah opini untuk sebuah scientific exercise ya, yang itu adalah sebuah forum yang sangat ilmiah. Forum resmi itu justru ya. Jadi kita ini sedang bicara tentang sebuah produk ilmiah. Jadi ijazah ini adalah produk ilmiah. Maka yang layak ya, sebuah fakultas yang layak untuk melakukan uji itu ilmiah. Tapi tadi Anda katakan produknya tidak mengikat. Nah, Tidak mengikat. sebentar. Balik lagi untuk pihak-pihak ketiga lain ya, karena kembali lagi loh. Mungkin kita selesai, taruhlah 1-2 tahun ini. Yang Bisa sedang aja 4 tahun ada lagi muncul yang gini kelompok loh, lain, Pak, mengangkat interupsi lagi ya, isu gitu. yang sedang Itu dieksersis problemnya. oleh laporan polisi ini ya, itu kan pencemaran nama dan fitnah, itu wilayahnya di hukum, betul ya kan, dan ternyata tidak terbukti, batal demi hukum. Sekarang kita kan kembali kepada sebuah produk ilmiah ini loh, produk ilmiah yang dipertanyakan oleh banyak orang 11 tahun lamanya. Ini dibawa kemana pembuktiannya? Pembuktiannya harus dibawa kepada ranah ilmiah. Kalau benar-benar ada penelitian, ayo buktikan penelitiannya. Kalau benar-benar ada hasil kajian, ayo buktikan kajiannya. Jangan menipu rakyat dengan narasi seolah-olah ada penelitian. Setelah seluruh rakyat terkesima ikut dalam proses untuk meyakini ijazah itu, seolah juga menantang untuk diadili di perkara persidangan, tetapi gembok pintu rumah. Eksepsi itu kan hakikatnya mengunci agar tidak bisa masuk pokok perkara. Ini ada tanggapan Bang Firman seperti apa ya? Ada omongan dari pihak terdakwa, dari kubu terdakwa, ya pendukung lah ya, pendukung itu mengatakan bahwa persidangan ini nanti adalah David melawan Goliat. Jadi posisinya ini di mereka itu adalah pihak yang kecil dan yang dilawan adalah raksasa yang dalam tanda kutip mereka bisa mengatur segalanya. Bang, saya harus jujur mengatakan ini bahwa
Bapak itu waktu dikerjain mereka bang, si presiden bang. Mereka kan mengait-kaitkan dengan ada persoalan orang tempoh hari melakukan suatu hal di penjara bang. Itu bukan Bapak, bukan kami yang mempersoalkan itu. Kan itu bang. Kemudian kalau abang bilang David and Goliath gitu kan, ya Goliathnya mereka mungkin. Oh, malah kebalik. Oh iya dong. Loh, Bapak seorang yang dengan sangat rendah hati ini, dia presiden ke-7 bang. Dia tanggalkan itu, dia menjadi rakyat biasa melapor, hadir bang. Iya. Bang, beliau diadukan bang di Barreskrim bang. Kita bisa lihat. Hadir kan? Hadir. Hadir bang. Dateng, deng, dibawa ijazahnya di BAP resmi bang. Bang, apa bisa lihat di media? Walaupun BAP-nya ada di Surakarta bang, kondisi tempoh hari penyidik sedang ke Surakarta menyidik yang lainnya gitu bang ya. 3 jam lebih bang. Sama dengan Wah, sama bang. Iya. Nah, ini siapa gue lihat siapa Davidnya nih? Ya bang ya. Tapi saya nggak mau berkomentar lebih jauh sih. Tapi bang, aduh saya merinding nih bang. Luar biasanya beliau bang. Ya wis lah. Pak, abang lihat. Ya mereka pintar lah. Udahlah, saya nggak punya performa gitu. Artinya itu suatu kiasan bang mengatakan, ya lo kalau lo zolimin gue terus, nanti balik kok. Lu sendiri akan berteriak mengatakan bahwa bisa jadi loh bang mereka mengatakan, ya saya tidak pernah mengatakan ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Tetapi yang saya katakan adalah ijazah fotokopi yang palsu. Ya benar. Artinya dia akan mengatakan, ya bisa saja karena 93,sekian% bang. Masih ada Ini harus cermati. Tapi saya tidak mau terlalu jauh ke situ bang. Tapi atas pertanyaan itu bang, saya mau mengatakan Pak Jokowi benar-benar mengutip bang persoalan kecil bang. Tidak ada satupun bukti yang mengatakan otoritas salah bang. Tidak ada satupun yang mengatakan teman-temannya itu adalah fake. Itu aja paling gampang bang. Apa perusahaan mengatakan ini asli bang atau identik? Mau pakai apa bang? Tapi yang saya mau sampaikan, Nah, itulah video kita kali ini. Silakan mungkin mereka kalian di kolom melihatnya bang. komentar. Dari video ini kita bisa menyimpulkan bahwasanya yang koar-koar, yang nantang-nantang itu manusia munafik ya. Mereka ingin menghadirkan Pak Jokowi ke persidangan, tetapi mereka mengajukan eksepsi agar perkara di stop. Tujuannya apa? Untuk tidak sampai ke sidang pembuktian. Inilah manusia munafik seperti yang dikatain, diomongin si Rismond ya. Mereka ingin Pak Jokowi hadir, tetapi kok minta perkara di stop. Ya, gimana coba Pak Jokowi mau hadir ke persidangan kalau mereka mengajukan perkara itu di stop? Eksepsi yang diajukan Siti Pak dikabulkan oleh hakim yang disalahin Pak Joko Widodo. sakit dan sakit ya. Kali ini kita acungi jempol untuk Ahmad Kosinudin. Dia objektif kali ini kalau menurut saya ya guys ya. Saya Akbar CK undur diri, jumpa lagi di next video. Assalamualaikum, bye bye.